Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ya'tina nas min kulli fajrin wa taubah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Sohaili SPD, pengawas pendidikan agama Islam Kabupaten Aceh. Yang saya hormati juga Ketua MUPDIT, saya Kecamatan Kataman, Pulau Ulung, Pulau Bekong dan Pelajaran. Yang saya hormati juga Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam keempat kecamatan ini. Pada hari ini kami turun ke sini, saya kira pertama sekali saya itu baru, jadi baru bulan Juli kemarin saya dilantik, dan sebelumnya saya di pendidikan dini dan pesantren. Jadi tentu saya ingin mengenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Hajar Ibn Said Bima. S1 saya sastra Arab. Saya di STAI mengajar bahasa Arab. S2 saya pendidikan Islam, S3 saya pendidikan Islam. Dan saya di sini tadi datang 5 orang pengawas dan beberapa kabupaten semua ada yang tergabung, dan juga ada Bapak Supriwansah dan Ibu Santi Arta. Jadi 3 ini memang staf saya di PAIS, bidang PAIS kita, edukasi pendidikan agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saya orang baru kalau di pesantren saya sudah lama di pesantren. Orang baru ibaratnya, kalau orang baru itu tentu tahu sedikit lah tentang pendidikan agama Islam. Dan saya berharap karena saya orang baru tentu lebih tahu Bapak Ibu sekalian daripada saya. Oleh karena itu saya tertarik sekali ketika Profesor Dr. Quraisy Shihab itu menafsirkan surat Al-Alaq ayat kedua, khalaqal insana min alaq. Itu alaq itu diartikan bergantung. Jadi kalau kita misalnya kumpul suami istri, nanti akan terjadi pembauran antara sperma dan ovum. Setelah itu dia berjalan sambil membelah menuju dinding rahim itu, kemudian bergantung dia. Di sini timbul namanya teori yang disebut dengan makhluk sosial. Artinya kita bergantung. Saya bergantung kepada Bapak Ibu sekalian karena saya minta tahu. Bapak Ibu juga bergantung kepada kami. Karena memang kesuksesan kita itu Bapak sekalian itu sebenarnya usaha kita itu hanya sebagian saja. Keberhasilan itu karena ada andil orang lain. Nah, ini perlu kita tanamkan ketika kita menjadi guru. Itu kesuksesan kita itu karena ada orang lain. Contoh misalnya, saya mau makan rujak, tahu rujak boleh, tahu kan Pak namanya rujak itu terdiri unsurnya ada kacang, ada nanas, ada pisang, ada kacang tanah, ada gula merah, dan ini dilakukan oleh masing-masing profesi masing-masing. Tukang gula bikin gula dia, nanti ada yang ngangkut dijual ke pasar, kita beli. Nanti ada
juga petani nanas, di kebun dia tanam, nanti anaknya itu memanen hasil buah pas, kita beli, tukang rujak beli, dan kita beli dengan tukang rujak. Artinya apa? Kesuksesan kita itu adalah karena orang lain. Oleh karena itu, maka kesuksesan kita sebagai guru pendidikan Islam sebenarnya itu adalah akumulasi dari kerjasama yang luar biasa. Kerjasama yang luar biasa. Kita bisa ngajar karena ada murid, karena ada santri, karena ada sekolahan, ada tukangnya, ada kepala sekolahnya, ada operatornya gitu. Maka harapan saya pertama adalah mari kita kerjasama. Yang kedua adalah ketika kita melihat surat Al-Asr itu, wa tawassaw bil haqq itu, nasihat dalam kebenaran itu, sebenarnya artinya adalah belajar mengajar. Artinya belajar mengajar. Apa maksudnya? Kita sebagai guru itu besok mau ngajar pasti mau belajar. Walaupun misalnya kita udah hafal, karena kita guru itu habis kalian kalau dia ngajar pendidikan sampai kelas 5. Ngajar kelas 5 itu tahu udah materi, tahu hafal tuh malah. Tetapi harapan saya walaupun hafal, kayak saya ngajar saya Mahusol itu di STAI itu, di pesantren Rahman juga ya, pondok aja itu, saya hafal. Tetapi alangkah baiknya ketika kita menambah kualitas kita, artinya banyak membaca gitu. Ada inovasi-inovasi kita lakukan agar bahwa apa yang kita sampaikan itu punya greget, dan itu membuat kita berkualitas. Jadi jangan kita memang sudah punya hafalan yang luar biasa karena 4 tahun atau 3 tahun saja lah, misalnya 3 tahun itu kalau Pak ya Bu itu kalau ngajar hafal ini materi misalnya tentang sejarah, misalnya sejarah tahun sekian terjadi. Jadi tahu kita. Oleh karena itu tentunya ini harapan saya adalah sebagai kasih pendidikan agama Islam yang barangkali baru berkecimpung di PAIS ini, harapan kita kerjasama. Pertama adalah kita kerjasama, yang kedua adalah tingkatkan kualitas. Bagi guru masih S1, lanjut S2, banyak sekarang online Pak. S3 gitu juga. Banyak online sekarang. Saya kemarin telepon kawan Dr. Abdul Rahman, Bang, carilah guru Bang, kalau misalnya ada yang mau kuliah di S2 cukup online. Ini kesempatan bagi kita untuk apa? Menambah wawasan bersama, sampai kita itu hanya terdiam ketika orang sudah menjelajah pengetahuan yang barangkali kita tidak mendapatkan. Seterusnya juga tentunya bahwa tujuan pendidikan Muslim itu menempa agar siswa itu bertakwa kepada Allah. Jadi ketika kita tidak mampu untuk menempa siswi kita itu menjadi orang bertakwa, akhirnya endingnya itu wal akibatul taqwa itu, maka saya harapkan adalah kita harus ketika mendidik itu tidak berjarak dengan siswa-siswi kita. Coba kita lihat dalam Al-Quran itu ketika Luqmanul Hakim itu mengajar, memberikan pendidikan apa? Ya bunayya, wahai anakku. Ini penting sekali, anakku. Maka ketika kita mengajar, kita mengajak anak kita, maka kita dengan serius, kita dengan seksama betul mengajar anak kita itu. Ya bunayya, wahai anakku.
Jadi siswa kita itu Bapak sekalian, kita anak kita gitu. Ketika anak kita tentu kita sebaik mungkin kita memberikan, kita mentransfer ilmu kepada anak kita. Maka pada akhirnya itu anak kita itu mampu untuk apa yang disebut dengan beberapa unsur takwa itu. Jadi Imam Ali itu pernah berkata, ya ketika mendefinisikan takwa itu, takwa arba'atun anasir. Takwa itu punya 4 unsur. Pertama ada al-khaufu minal jalil, menanamkan kesadaran bahwa Allah itu tahu terus apa yang kita lakukan. Maka ketika kita itu mengajar, oh ini Tuhan tahu, maka akhirnya kita berhati-hati. Yang kedua adalah wal amaru bil tanzil, tentu kita mengajar kepada anak kita itu sesuai dengan kurikulumnya ada, senaturnya ada. Kurikulumnya bagaimana kita kuasai kurikulum, apalagi sekarang kan ada namanya kurikulum cinta. Ini yang baru ada kurikulum cinta yang baru mulai terapkan sekarang, orang sedang disebutnya sosialisasi tentang kurikulum. Yang ketiga adalah bagaimana menanamkan kepada anak kita itu istidadul yaumil rahil. Jadi kita mampu untuk menempa siswa-siswi kita itu, dia sadar bahwa dia perlu kehidupan akhirat itu, dia sadar. Nih, jadi kalau kita misalnya tidak mengajar dengan sepenuh hati, tidak ya bunayya wahai anakku, maka tidak akan dapat ini. Tetapi ketika kita mengajar dengan seksama, dengan penuh rasa, dan kita merasa memiliki itu, kita anggap anak kita, maka ini akan datang. Yang keempat adalah berusaha untuk istinabul ma'asi, meninggalkan perbuatan maksiat. Tapi sekali saya hormati, dari hal-hal yang kita alami dan hidup sehari-hari itu tentu menjadi pembelajaran. Jadi ada namanya apa program pemerintah itu disebutnya ekoteologi, ekosistem dan teologi. Artinya bahwa ada kesesuaian antara kita mengajar dengan keduniaan, ada dan ketuhanan dan lain-lain. Artinya apa? Maka ada inovasi-inovasi yang kita lakukan agar bahwa ketika kita mengajar pendidikan agama Islam itu pada akhirnya itu menanamkan kepada siswa dan siswi kita itu, oh iya Tuhan itu selalu ada. Ini penting karena memang dengan adanya penanaman itu, ekoteologi itu, maka kita menyadarkan kepada siswa dan siswi kita itu bisa melakukan dengan sepenuh hati apa itu. Seterusnya juga tentang pemberkasan ini, saya kira bagus kalau tahu semua tentang hal ini. Saya kira saya tidak banyak menyampaikan. Saya kira sudah tahu adanya solutif yang dilakukan, maksudnya yang merupakan satu solusi bagi kita. Karena memang sekarang guru banyak sekarang. Guru itu luar biasa sekarang itu. Kadang satu sekolah ada 3 guru. Ada yang tidak dapat jam. Padahal kita diperlukan 24 jam. 24 jam. Tapi ada solusi-solusi yang diberikan, misalnya labor. Saya sekolah ini ada labor agama. Satu ruangan sholat, di sana ada mukena, di sana ada sajadah, di sana ada salat. Dan itu nilainya jamnya ada 12 jam. 12 jam. Program yang terbaru ada TBQ, tuntas baca Al-Quran. Jadi kita sebagai guru agama itu kita mengumpulkan para siswa-siswi kita data
si A kurang, si B kurang, si C kurang, kita kumpulkan, kita beri dia tambahan TB3 itu di luar jam kerja, langsung jam pelajaran. Jadi kalau misalnya jam pelajaran itu jam berapa Pak sini Pak? Jam 2 taruhlah Pak ya. Setelah jam 2 bisa dilakukan TB3 dan itu untuk jamnya itu 6 jam maksimal 6 jam. Lalu bagaimana seandainya kami udah 24 jam, tapi wajib juga melakukan TBK itu minimal 3 jam. Jadi walaupun 24 jam tambah 3 jam. Tapi kalau misalnya kurang, misalnya taruh kurangnya 6 jam, TBK itu bisa menutupi 6 jam. Karena dia 6 jam maksimal, minimal 3 jam. Jadi ada solusi yang diberikan. Dan juga ada istilah populer 1 jam, wali kelas itu 3 jam, 4 jam. Nah, jadi banyak solusi bagi kita. Yang jelas bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu saya kira ada solusinya. Mudah-mudahan barangkali kita sebagai guru pendidikan agama Islam itu bisa melakukan hal ini, dan saya kira harapan saya juga kepada kita semua, kalau tak paham misalnya, Bu susah Pak susah misalnya, telepon saya nanti ya, Bu Santi, Bu Sukma, Pak Iwan ya. Kalau tak paham datang ke tembilan, bawa laptop, tak bisa upload, bawa tembilan. Sehingga kita kalau kita bawa tembilan tahu gitu. Jangan orang lain, dia tak tahu nanti. Kita bisa bawa aja sendiri, banyak supaya tahu. Sebelum tanya tembilan, tanya ke kawan sini, ada yang paham, kalau paham tanya sini, kalau tak paham bisa bawa tembilan. Karena memang jam pelajaran kadang berkelahi bapak sekalian, berkelahi tentang sekolah-sekolah itu. Jadi harapan saya adalah mari kita saling kerjasama. Ya kalau misalnya kita bisa kerjasama, maka saya kira apa yang kita lakukan, apa yang kita harapkan dari Bapak Ibu sebagai guru pendidikan Islam. Mungkin itu saja, karena sudah sore juga. Mohon maaf sekalian merepotkan Bapak Ibu sekalian datang ke sini. Tentu apa yang menjadi tindakan kami, kelakuan kami selama ini yang tidak sesuai dengan Bapak Ibu sekalian, saya mau tidak kembali semua. Mohon maaf. Sekelapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kasri yang telah memberikan